Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah sehingga kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Cara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kami mohon kerelaan dari Bapak Sugiono SP. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita tenaga pendidik. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yu'afi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Sugiono kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, bersyukur alhamdulillah pada pagi ini kita mencari kekuatan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruangan sederhana ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita bersama-sama akan membahas bagaimana budaya positif itu. Artinya yang lalu kita laksanakan ini adalah kesepakatan, dan kesepakatan ini tentu didasari atau diikat oleh aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang keyakinan keras, ya, atau bagaimana supaya meyakinkan kita semua dalam pembelajaran. Artinya menyelesaikan satu masalah tanpa masalah, ya, yang mana ada lanjutannya yang mengenai segitiga estetik, ya, yang akan kita bahas bersama nanti. Dan mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan kita mengambil satu kesepakatan tentang apa yang harus kita laksanakan dalam keyakinan keras. Dan untuk ini saya tidak berpanjang lebar, saya ingin mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya desiminasi. Untuk desiminasi ini nanti kita akan laksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama dibawakan oleh Bu Firda Hirayanti tentang kegiatan budaya positif. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Novia Sastriawati Sani. Kepada Ibu Firda Hirayanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah menyempatkan diri, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan desiminasi mengenai budaya positif. Yang baik, saya langsung saja. Diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, tujuan diadakannya desiminasi ini memang tugas kita untuk melakukan aksi nyata budaya positif ini di sekolah masing-masing. Jadi kita sebagai calon guru penggerak memang ditugaskan untuk melakukan desiminasi sebagai aksi nyata dalam tugas pendidikan guru penggerak. Jadi kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian dari apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Karena ilmu itu apabila kita simpan sendiri tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi alangkah baiknya walaupun sedikit yang penting kita berbagi.
Adapun tujuan yang ketiga untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu, karena budaya positif ini akan diterapkan di sekolah kita ini. Bagaimana apabila hanya satu atau dua yang melaksanakan, tentu budaya positif tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan saya juga berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, bukanlah saya yang paling hebat, bukanlah saya juga yang paling banyak ilmu, tetapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita meningkatkan kemampuan kita untuk membuat sekolah kita lebih baik. Jadi di sini kita sama-sama sharing, berdiskusi mengenai budaya positif. Ya, baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya desiminasikan modul 1-4 mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus mengetahui apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lihat di slide-nya yang di atas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik, jadi itu pernah saya katakan bahwa kita ini bukan hanya mengajar, tetapi juga menuntun. Di mana kita menempatkan anak-anak, kita seorang pendidik menempatkan diri kita seperti petani dan siswa itu adalah tanaman. Jadi kita menuntun tumbuhnya tanaman tersebut. Begitu kita seorang pendidik. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, tentulah salah satunya kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada kata-kata menuntun. Kira-kira pandangan Bapak Ibu apa arti kata menuntun di sini? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan, memberikan pendapat, kita sharing bersama apa sih itu kata menuntun dari tujuan pendidikan ini? Ada yang memberikan pendapat? Ya, kata menuntun. Ya, baik, Bapak Sugiono SPD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang dipaparkan di atas, tujuan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini mungkin sedikit pendapat saya, kalau istilahnya menuntun bukan hanya memberikan contoh tapi bagaimana kita terjun ketika memberikan respon positif kepada siswa kita, bahwa seperti inilah cara yang kita harus lakukan. Menuntut bukan hanya memberikan tugas saja bahwa silakan kerja ini, kita tidak turun tangan. Mungkin seperti itu, artinya harus kita turun tangan juga mempraktikkan bagaimana yang seharusnya anak lakukan, bersikap positif. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, betul sekali. Nah, dari kata menuntun, jadi di dalam benak kita pasti sudah tersirat bahwa menuntun ini seperti inilah yang dibilang menuntun. Jadi itu tadi saya bilang bahwa menuntun itu pendidik seperti seorang petani.
Jadi siswa adalah tanaman. Jadi kita menuntun itu tumbuhnya tanaman. Begitu juga seorang pendidik menuntun anak ke arah yang lebih baik. Nah, berikut budaya positif. Nah, di sini apakah di sekolah kita ini sudah ada nilai atau kebiasaan yang mencerminkan budaya positif, Bapak Ibu? Di mana budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini di sekolah kita apakah sudah ada nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan budaya positif? Sudah ada. Iya, sudah ada ya. Nah, contohnya misalkan jabat tangan contoh. iya, salam. Iya, 5S itu ya, 5S. Salam, sapa, senyum. Jadi kita sudah menerapkan juga budaya positif di sekolah dengan menerapkan budaya 5S. Nah, dengan kita melaksanakan salam, sapa, senyum kepada anak-anak, sehingga anak-anak ketika sampai di sekolah dia senang dan merasa disambut oleh bapak ibu gurunya. Jadi itulah maksud dari budaya positif dengan adanya salam, sapa, senyum. Kemudian berikut. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini kita sebagai calon guru penggerak belajar ini kurang lebih selama 2 minggu. Namun di sini saya hanya ingin menyampaikan poin-poin besarnya saja. Nah, dari 7 poin ini saya akan membacakan poin-poin besarnya saja. Bagaimana itu perubahan paradigma belajar sampai di segitiga restitusi. Berikut. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar, di mana dalam membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, inilah yang kita harapkan. Yang pertama, lingkungan yang aman. Jika murid nyaman belajar, pasti mudah menyerap ilmu. Betul atau tidak? Iya, betul. Kemudian yang kedua, tentang lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, di sini kita mengetahui anak kita ini disiplin. Itu sebenarnya ada kontrol guru terhadap murid, bukan karena dari siswa itu sendiri. Jadi misalkan kalau siswa kita disiplin, bukan hanya dia, tapi kita sebagai guru yang mengontrol. Nah, berikut sini ada satu permainan. Di sini ada 2 kemungkinan, membuka atau menutup. Silakan dibaca instruksinya Bapak Ibu. Ya, bisa dipraktekkan dengan berpasangan dengan teman duduk tak? Kegiatan kepalan tangan. Jadi kita bisa praktekkan kepalkan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda dalam hal ini adalah si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk,
mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ada yang ingin berpendapat? Jadi berimajinasi saja, anggaplah kalau ada sesuatu yang paling berharga di dalam tangan tak. Kemudian ini si B ingin membuka, jadi dia itu mengancam, menghadir, disuruh dibuka ini, tapi kita tetap pada pendirian bahwa kita tidak membuka. Jadi sesungguhnya siapa di sini yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup ini kepalan tangan? Bagaimana? Langsung di komentar. Iya, bisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lintas daripada cerita di atas menandakan kepada kita semua sebagai guru pendidik, artinya bagaimanapun anak-anak mau belajar, sekuat apapun anak-anak mau belajar, tanpa motivasi kita sebagai seorang guru, mungkin artinya tidak terbuka semua wawasan yang dia miliki, karena kita menggenggam, kalau kita menggenggam ilmu di sini, ilmu yang kita genggam, apabila kita tidak memberikan contoh kepada siswa kita, maka anak-anak mungkin tidak tahu seperti apa yang kita maksud. Jadi seperti itu, maksudnya anggaplah yang kita genggam adalah sesuatu yang berharga seperti ilmu yang kita genggam. Jadi apabila kita, walaupun bagaimana anak merayu kita, tanpa kita sendiri yang menyadari bahwa ini saya harus berikan contoh kepada anak-anak kita, mungkin anak-anak masih ragu-ragu atau belum paham apa yang sebenarnya yang dia melakukan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Sugiono SPD. Beri aplaus dulu untuk Bapak. Nah, di sini apabila tetap menutup, maka dia tetap pada pendiriannya. Iya, apabila tetap menutup, maka kita tetap pada pendirian. Nah, kontrol itu datang pada diri kita sendiri. Jika kita mau membuka, mau menutup, jadi itulah dikatakan bahwa kontrol itu datang pada diri kita sendiri. Sedangkan apabila ia ingin membuka, maka ia akan membuka, namun ia memberikan dirinya dikontrol oleh orang lain. Begitu. Nah, misalkan seorang anak ini takut dihukum, takut dimarahi, akhirnya dia membuka. Nah, itulah yang selama ini kita lakukan kepada anak didik kita. Kita memaksa untuk mengikuti kehendak kita, padahal sebenarnya dia masih mengenggam, dia masih tidak mau membuka. Tapi kita sebagai seorang pendidik seperti memaksa kepada anak kita. Contohnya misalkan dalam mengajar, ada satu pelajaran, misalkan kita seperti memaksa kepada ini si anak harus paham itu pelajaran yang kita sampaikan, padahal kebutuhan ini anak-anak masing-masing berbeda. Tidak semua anak, mungkin si A ini bisa, tidak mungkin si B. Itulah maksudnya, kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Nah, ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Berikut perubahan paradigma teori kontrol, di mana dalam paradigma teori kontrol di sini ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk
memaksa. Nah, poin yang pertama dulu, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya anak tidak mau tapi kita paksa. Contohnya sendiri kita sebagai orang tua, misalkan ada kehendak kita memaksakan bahwa anak kita harus seperti ini. Nah, duduk rapi, misalkan kita tanya anak-anak, duduk rapi, pandangan ke depan nak. Sebenarnya kita memaksa kepada ini anak, duduk yang rapi, pandangan ke depan. Inilah maksudnya ilusi guru mengontrol murid. Dengarkan ibu, kalau kalian tidak mendengarkan ibu, nanti tidak paham. Nah, itu maksudnya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, nah di sini kita selalu menguatkan anak-anak dengan nak belajar sungguh-sungguh ya nanti supaya bisa mendapat nilai yang bagus. Itu yang dimaksud ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian berikut yang ketiga, nah ini sering saya lakukan terutama pada anak saya sendiri. Kalau misalkan anak saya berbuat salah, saya biasa mengatakan ya Allah nak, kayak seperti marah karena kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ibu, misalkan kita sudah membersihkan, kemudian datang ini anak tak menghambur saja, kita biasa mengatakan ya Allah, ibu sudah capek-capek membersihkan, baru kalian datang menghambur saja. Jadi itu yang maksud ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi seakan-akan anak kita ini kayak merasa bersalah kalau kita mengatakan seperti itu. Nah, kalau anak kita sudah menangis, itu sudah membuat anak merasa bersalah. Hal itu sebenarnya tidak efektif, hanya berlaku sebentar. Itu hanya berlaku sebentar saja, tapi berbekas di hatinya bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi kalau misalkan kita memarahi anak, kemudian dia menangis, itu berbekas itu di hatinya. Ya. Kemudian berikut yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita sering jumpai apabila ada dua anak berantem. Sebenarnya dia itu masih kukuh pada pendiriannya masing-masing. Nah, kita sebagai guru supaya keadaan aman, cepat minta maaf, kita bilang, kita tanya ini anak minta maaf kepada temannya, padahal si anak ini sebenarnya belum mau minta maaf, tetapi kita sebagai guru sudah menyuruhnya. Artinya kita memaksakan kehendak kita kepada ini anak-anak. Akhirnya mereka memaafkan, namun dalam hatinya masih belum mau memaafkan. Itu sering kita lakukan ya. Nah, berikut disiplin positif. Apa sebenarnya itu makna disiplin? Ada yang bisa? Apa sebenarnya ini makna dari disiplin? Nah, kita dengar kata disiplin. Apa yang tergambar dalam pikiran Bapak Ibu semua tentang bagaimana apa ini disiplin? Nah, ya silakan Ibu Haja Nur Cahaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Menurut saya yang dikatakan dengan disiplin itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan tarafnya. Artinya jika aturannya mengatakan 2x1, kita laksanakan 2x1, jangan 1x2, sehingga apa yang kita laksanakan itu betul-betul sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Menurut saya begitu kalau kata disiplin. Artinya tidak melampaui batas, juga tidak sampai kepada batas yang dilaksanakan, ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Terima kasih. Beri dulu tepuk tangan untuk teman kita. Nah, langsung saja kita lihat di slide berikutnya. Apa makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ilmu. Nah, terkadang kita kalau misalkan dengar kata disiplin itu tidak nyaman bagi kita. Misalkan kita mengatakan bahwa kita harus disiplin waktu, ini terlintas di pikiran kita bahwa ini tidak nyaman untuk didengar. Nah, makna disiplin, inilah makna disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah kita yang mengontrol diri kita sendiri. Misalkan disiplin waktu, kita sebagai seorang pendidik, kita harus yakinkan pada diri kita bahwa saya ini harus disiplin waktu. Jam 7 saya harus ada di sekolah. Jadi jam 7 itu kita atuhi peraturan bahwa jam 7 saya harus ada di sekolah. Nah, kalau misalkan kita tidak kontrol diri kita sendiri, otomatis kita tidak bisa mematuhi ini peraturan. Jadi disiplin ini itu lahir dari kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, berikut maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ada itu lagunya profil pelajar Pancasila. Coba bisa dinyanyikan. Apa? Pelajar Pancasila beriman pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, beri aplaus dulu. Nah, berikut kebutuhan dasar manusia. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar manusia inilah yang kita butuhkan. Ada yang pertama, cinta, kasih atau diterima. Kemudian yang kedua ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada survival atau bertahan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam materi ini kita selaku guru harus bisa mengetahui kebutuhan dasar dari anak didik kita, sehingga kita mampu bertindak jangan sampai salah bertindak. Misalnya misalnya orang demam tetapi kita beri obat beringus, jadi itu sebenarnya salah. Apakah bermanfaat atau tidak? Tidak. Jadi inilah di sini kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, disinilah seorang pendidik harus mengetahui kebutuhan setiap manusia, di mana ada cinta kasih sayang dan dapat diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan survival atau bertahan hidup. Nah, seperti tadi contohnya, misalkan ada orang demam tetapi kita kasih obat beringus, berarti apakah bermanfaat atau tidak? Begitu juga kita seorang pendidik, misalkan kalau ada anak-anak yang salah, jangan kita apakah tindakan kita ini benar atau salah dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, ini ada contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Nah, seperti tadi ini yang survival.
Survival itu yang bertahan hidup, contohnya misalkan rumah, makan, itu kan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kesenangan, apabila siswa kita merasa senang di sekolah, otomatis dia juga senang dalam belajar. Kemudian terkait dengan kebebasan, jadi anak ini butuh namanya kebebasan, bebas. Dalam artian bukan bebas melakukan apa saja, tetapi dia bebas berpendapat. Itulah maksudnya ini kebebasan. Kemudian tentang penguasaan, anak seperti ini dia mencontohkan perlakuannya seperti ini menjadi seorang pemimpin. Nah, berikut inilah dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Inilah beberapa yang dilakukan apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah dia bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Itulah maksudnya semua. Berikut pembelajaran 2.2 yaitu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini namanya motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu adalah motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Nah, misalnya Bapak Kepala Sekolah kita meminta kita untuk mengikuti pelatihan bersama Bapak Pengawas. Nah, itu adalah di luar dari jam sekolah. Kira-kira Bapak Ibu melakukan atau tidak? Misalnya Bapak Kepala Sekolah kita meminta Bapak Ibu untuk melakukan atau mengikuti pelatihan bersama dengan Bapak Pengawas, tapi itu di luar dari jam sekolah. Apakah Bapak Ibu melakukan atau tidak? Melakukan. Iya, melakukan. Tetap melakukan ya. Namun atas motivasi apa? Atas motivasi apa? Motivasi eksternal atau motivasi internal? Motivasi apa? Nah, kalau motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain juga eksternal. Kalau untuk menghargai diri sendiri motivasi internal. Jadi di sini kalau misalkan kita disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah, iya, motivasi internal. Karena ini juga berkaitan dengan untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Berikut merdeka. Pernah dengar kata merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, inilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang
melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dihukum oleh penghargaan itu cuma sifatnya jangka pendek dan pengaruhnya itu terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Apakah ada yang ingin memberikan satu contoh bagaimana yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu dapat merusak juga hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi juga motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Inilah contoh, berikut contoh pengakuan dan apresiasi kebijakan. Inilah contohnya. Ada di sini pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembuka, saya menghargai nilai kebajikannya yaitu kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian pembuka, terima kasih untuk dan nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian ini ada tindakan beberapa guru. Kita tentukan apakah tindakan guru ini yang pertama, apakah dia bersifat hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul. Dia bersifat hukuman. Nah, kemudian berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi ini hukuman itu bersifat menyakitkan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu guru semua sudah membedakan yang mana sebenarnya hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, ini adalah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman apabila hukuman itu terjadi tanpa melihat apa aturan, kamu berdiri hormat menghadap bendera karena tidak memakai topi dan dasi, itu adalah hukuman. Kemudian berikut ini perbedaannya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ini bisa dibaca-baca ya. Iya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu memang harus terjadi, tetapi sesuai dengan peraturan apa yang dia langgar. Kamu tidak terlambat datang ke sekolah. Kalau disuruh berdiri di luar berarti hukuman. Tapi tidak disuruh istirahat untuk melanjutkan belajar, itu adalah konsekuensi. Jadi kalau misalkan ada anak terlambat disuruh berdiri berarti itu bersifat hukuman. Nah, restitusi, apa itu restitusi?
Nah, bisa dilihat di depan apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ya, inilah ada identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, berarti dia bersifat hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum atau menghakimi si anak ini. Jadi kita memberikan tindakan melalui segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan nanti bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, inilah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan seterusnya sampai yang nomor 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti kita bisa praktek menyelesaikan permasalahan atau kasus si anak menggunakan segitiga restitusi. Berikut 5 posisi kontrol. Nah, inilah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga bisa dari teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi kita seorang guru bisa menempatkan diri kita sebagai penghukum, juga merasa pembuat merasa bersalah. Jadi tadi menghukum kita ada tadi contohnya. Kemudian ini adalah tabel 5 posisi kontrol. Lanjut ya. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir atau penghukum. Jadi kalau misalkan ada kasusnya si anak, kemudian kita sebagai guru menggunakan segitiga restitusi, berarti kita posisi kontrol apa yang kita tempati? Apa? Bagaimana kamu bisa? Iya. Kemudian kalau misalkan kita menanyakan kepada anak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita lagi bertindak sebagai manajer. Iya. Kita juga bisa bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian disinilah ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apakah sama dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, Bapak Ibu ya. Nah, kalau keyakinan kelas lahir dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasa menggunakan kata-kata atau kalimat negatif. Kalau dalam keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Berikut, ini adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosens tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian berikut pembentukan keyakinan kelas. Nah, inilah tugas kita. Jadi saya ingin menugaskan kepada semua teman-teman. Jadi ini bukan bersifat perintah dari saya, tetapi ini juga kita bersama-sama belajar bersama bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Iya Pak. Ya, kita semoga teman-teman bisa bergerak agar masing-masing kelas nanti ada keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan seterusnya. Contoh, peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah, jadi begini, kalau misalkan peraturan kelas, keyakinan kelas itu dibuat jika sudah ada peraturan kelas. Jadi langkah pertama kita membuat dulu peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Kita berdiskusi dengan siswa membuat satu peraturan kelas. Misalkan anak-anak menulis di situ dilarang membuang sampah sembarang tempat. Itu kan peraturan kelas. Jadi kita mencari apa kalimat positifnya, karena kalimat negatif ini tidak boleh dipakai. Itu hanya dipakai dalam peraturan. Kata dilarang, kata tidak, itu adalah kalimat negatif. Kemudian kalimat positifnya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu adalah keyakinan kelas karena menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil? Nilai kebajikan apa yang bisa kita yakini? Iya, kesehatan. Iya, kita bisa hidup sehat jika lingkungan jadi lingkungan bersih. Kemudian dilarang mengganggu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah tanggung jawab. Coba kita lihat, ya ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan ini adalah kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah peraturan. Kata dilarang kan kata negatif. Nah, biasanya kalau kita suruh anak-anak silakan buat peraturan, pasti anak-anak tulis begini, dilarang ini, tidak boleh ini. Jadi kita sebagai guru fasilitasi anak-anak untuk bersama-sama membuat kalimat positifnya dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, bisa juga kesehatan. Nilai kebajikannya juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini demi keselamatan dan keamanan. Ya, terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung bertindak sebagai penghukum. Karena sekarang itu adalah kurikulum merdeka, bagaimana kita memerdekakan ini murid. Nah, ini melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Inilah yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Yang pertama dengan menstabilkan identitas. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, ada ini
tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ya, itulah beberapa konsep-konsep dalam budaya positif. Ada 7 konsep yang sudah saya jelaskan di depan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Nah, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas? Seperti apa itu keyakinan kelas? Peraturan. Nah, tapi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan. Dari peraturan diubah menjadi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah harus diyakini dalam diri kita. Nah, coba diperhatikan slide di atas. Keyakinan kelas 5 IPIPRES 1199 Serang. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kebaikan. Misalkan contohnya, kita mau membuat dulu peraturan kelas. Mau contohnya peraturan kelas apa? Mengucapkan salam. Itu mengucapkan salam itu kalimat negatif atau positif? Positif. Kalau kalimat negatif menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Dalam keyakinan kelas tidak boleh pakai kata negatif, tetapi menggunakan kalimat positif. Contoh misalkan peraturan kelas dilarang membuang sampah. Apa kalimat positifnya? Itu kan negatif. Kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Nah, baik anakku semua, saya akan bagikan ini. Silakan ditulis peraturan kelas atau kesepakatan kelas kita. Kemudian kalau sudah ditulis, ditempel di depan. Adapun tujuan kita dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama apa? Apa tujuannya? Baca itu di atas. Menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi kita harus merumuskan bersama, bekerja bersama, bukan satu-satu, ya. Jika dibuat keyakinan kelas. Yang kedua apa? Kita belajar yang berpihak kepada murid, berpihak kepada murid. Nah, kalian ini kalau misalkan kita belajar, kalian mau belajar dengan yang aman dan bagaimana? Yang menyenangkan. Kemudian mewujudkan juga pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tahu profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi di dalamnya? Ada 6. 6 atau 5? Apa? Nah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Apa nih? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu adalah dimensi profil belajar Pancasila. Tangan dulu kepada semua. Baik, terus membiasakan disiplin budaya positif. Jadi budaya positif contohnya apa? Yang 5S. Apa itu 5S? Salam, senyum, sabar, sopan santun, melakukan
coba kita kelompokkan dulu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat negatif atau positif? Negatif. Apa kalimat positifnya? Yang menjaga kebersihan. Jadi satu keyakinan kelas yaitu menjaga kebersihan. Tulis di sini menjaga kebersihan. Saling menghargai. Yang ketiga, salam. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, jujur. Dan yang keenam, memakai seragam dan atribut lengkap. Ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi ini kita harus yakini bahwa kita tidak boleh langgar ini. Paham? Paham. Nah, harus dihafal ini ya. Ingat keyakinan kelasnya. Saling menghargai, artinya saling menghargai, tidak boleh membuli teman. Ya, kalau misalkan ingin keluar minta izin supaya ini dibilang saling menghargai, menjaga kebersihan. Jadi ingat itu, jagalah kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Mengucapkan salam. Jadi kita ingin masuk harus mengucapkan salam. Ingin keluar juga mengucapkan salam. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi sebelum mulai pelajaran berdoa dulu. Setelah belajar juga berdoa. Kemudian jujur. Dilarang menyontek, tapi harus jujur. Apalagi jangan berbohong. Ya, intinya jangan berbohong. Memakai seragam dan atribut lengkap. Jadi berarti kalau misalkan ada pakai seragam, ada tidak pakai seragam, berarti itu melanggar keyakinan kelas. Memakai seragam, ya. Oke. Sekarang masing-masing kita mengesahkan keyakinan kelas kita. Masing-masing tanda tangan di depan. Nah, ini langsung tanda tangan di depan ini. Sini. Nah, ini yang dipegang. Teman-teman semua. Sudah sih. Tanda tangan sini. Ini adalah keyakinan kelas kita yang harus kita yakini dalam diri sendiri. Baik, untuk hari ini untuk penyusunan atau pembuatan keyakinan sudah selesai. Kita sahkan dulu keyakinan kelas kita dengan tepuk tangan semua. Jadi untuk hari ini telah pembuatan keyakinan kelas sudah selesai. Dua diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono SPD.
selaku guru SD Impres 1279 Seberang yang merupakan teman sejawat dari Ibu Firda Herayanti SPD. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kegiatan yang dilakukan, yaitu diseminasi mengenai penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa perubahan di sekolah SD Impres 1279 Seberang, pada khususnya dan kepada semua warga sekolah SD Impres 1279 Seberang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farelsyah, siswa SD Impres 1279 Seberang. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Firda karena telah membimbing dan mengajar kami untuk berperilaku positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.